Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pratama, salam sehat selalu. Selamat datang di Q&A Good Corporate Governance Pratama Indomitra. Program ini adalah lanjutan dari sesi tanya jawab pada free webinar yang diadakan pada tanggal 6 September 2022 lalu dengan judul Memahami Soft Structure Good Corporate Governance. Program ini merupakan komitmen kami untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang belum terjawab oleh Bapak Mariono karena keterbatasan waktu. Baik, pada saat ini sudah hadir di samping saya narasumber kita, Bapak Mariono SCGP. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Mariono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak sore ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah siap ya Pak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta webinar yang belum sempat terjawab? Oke, siap Mbak. Baik, saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang bisa langsung baik. Pak Mar tanggapi. Pertanyaan pertama dari Emil Nurjamil. Apakah ada audit tersendiri terkait implementasi dan capaian penerapan GCG? Dan apakah ada keterkaitannya dengan audit SMAP, WBK, dan juga WBBM? Oke. Silahkan ditanggapi Pak. Ya, untuk audit, kalau di dalam GCG itu disebut asesmen ya. Jadi memang ada asesmen khusus untuk penerapan GCG pada perusahaan. Dan secara mandatori untuk BUMN itu, asesmen itu dilaksanakan 2 tahun sekali yang dilakukan oleh asesor eksternal. Sementara tahun berikutnya dilakukan asesmen oleh internal atau lebih disebut dengan istilah self assessment. Jadi memang untuk mengukur sejauh mana penerapan GCG pada perusahaan dalam satu periode atau satu tahun buku dilakukan asesmen secara rutin tiap tahun, di mana pertama dilakukan dengan audit eksternal, kemudian berikutnya dengan internal atau self assessment. Nah, kaitannya dengan tadi Dengan wilayah SMAP, bebas SMAP, WBK dan juga ya, WBBM. kalau SMAP, WBM, WBK ya, wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas birokrasi yang bersih. Itu kan kaitannya ini untuk instansi pemerintah ya, di mana ini adalah sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini adalah bagaimana satu upaya dari instansi pemerintah untuk membuat zona integrasi terkait dengan penerapan wilayah yang bebas dari korupsi, wilayah yang terbebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, maka kemudian diberlakukan terkait dengan WBK tadi. Nah, tapi ini kan khusus untuk instansi pemerintah ya. Dan sementara untuk GCG ini adalah untuk perusahaan, dalam hal ini adalah BUMN. Gitu. Jadi memang kalau dikaitkan kaitannya terkait kalau bicara tentang wilayah bebas korupsi, ini adalah salah satu yang ada di dalam elemen GCG. Jadi selain dari terkait dengan penerapan bebas korupsi dan wilayah yang bersih, itu adalah bagian daripada penerapan GCG yang dilakukan kepada BUMN dan juga termasuk anak perusahaan BUMN. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya ada dari STPI atau Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Pertanyaannya, apakah GCG yang diterapkan di perusahaan yang sudah modern dan berkembang ada kaitannya dengan manajemen risiko perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk risiko primer dan sekundernya dan life cycle konsep perusahaan Pak? Oke. Ya baik, yang bisa saya sampaikan, pertanyaan cukup bagus nih dari tadi Sekolah Tinggi dari Ilmu Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Ya, jadi dalam GCG ini kemudian ada bagian yang kita lakukan uji melalui parameter yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN, itu SK 16. Itu terkait dengan manajemen risiko adalah bagian yang kita kemudian ukur, kita uji pelaksanaannya, penerapannya di perusahaan. Artinya bahwa perusahaan dianggap menerapkan GCG secara baik, di dalamnya pasti harus kemudian menerapkan terkait dengan penerapan manajemen risiko. Nah, nanti ke depannya jangka panjangnya adalah nanti ada kaitannya dengan GRC, jadi governance, risk dan comply. Nah, ini nanti jadi antara GCG kemudian penerapan risk management ini menjadikan satu kesatuan terintegrasi, sehingga artinya bahwa ke depan perusahaan yang sudah menerapkan GCG dengan baik tentunya juga telah mengimplementasikan manajemen risiko yang baik yang tentu sudah sesuai dengan standar atau yang ada dalam ISO. Kurang lebih itu untuk kaitan GCG dengan risk management. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Agus Maulana.
Pertanyaannya, mengenai sanksi yang diberikan, apakah mengacu pada peran umum atau UU Cipta Kerja atau sesuai buku panduan yang dibuat apabila hasil evaluasi banyak terjadi pelanggaran? Terima kasih. Oke, baik Pak Agus. Jadi terkait dengan GCG, kemudian kita terkait dengan tadi peraturan umum atau Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi hal-hal yang sudah diatur oleh, karena memang secara hierarki undang-undang itu adalah bahwa undang-undang yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atas. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang tentu yang di atas dibanding dengan pedoman-pedoman yang ada di dalam GCG. Tentunya di dalam pedoman GCG tidak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan undang-undang di atas. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Namun apabila terkait dengan katakanlah COC atau pedoman etika, ada hal-hal tertentu yang di Cipta Kerja tidak secara detail diatur, karena memang ketika kita bicara dalam perusahaan, tentu perusahaan ada upaya untuk mengembangkan satu budaya atau sebuah culture dalam perusahaan yang sesuai dengan visi dan misi yang ada dikembangkan oleh perusahaan. Nah, budaya ini kemudian diatur salah satunya melalui COC atau di dalam kode etik. Sehingga kode etik tadi adalah bagaimana dengan peraturan dalam kode etik menuju sebuah budaya yang sesuai dengan visi dan misi yang dikembangkan oleh perusahaan. Nah, hal-hal yang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja belum ada sanksinya atau tidak punya kaitan langsung dengan hal-hal yang dengan Undang-Undang Cipta Kerja, nanti kita bisa memberikan pengaturan sendiri, termasuk di dalamnya juga terkait dengan sanksi atas pelanggaran dan kemudian ada reward, dengan catatan bahwa hal-hal yang sudah diatur oleh undang-undang lebih atas tidak boleh diselisih oleh undang-undang di bawahnya. Apalagi kemudian ada hal yang sama sudah diatur, kemudian kita atur bahkan mungkin sanksinya atau terhadap pelanggaran itu hukumannya lebih ringan, tentu nggak boleh karena sudah diatur di atasnya. Tapi hal yang belum diatur, maka perusahaan diberi kewenangan melalui peraturan-peraturan internal, baik melalui peraturan perusahaan atau mungkin dengan kode etik boleh mengaturan untuk kemudian sesuai dengan budaya atau culture yang ingin dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Kurang lebih itu, mudah-mudahan bisa menjawab. Berarti untuk rinciannya Pak ya, lebih rinci dari undang-undang yang belum diatur pada undang-undang UU. Iya, persis. Jadi memang yang hal-hal yang belum diatur oleh undang-undang di atasnya, maka perusahaan boleh mengatur kaitannya dengan pengembangan atau bisnis perusahaan. Dalam hal ini salah satunya adalah bagaimana mengembangkan budaya di perusahaan untuk menuju meraih visi dan misi yang hendak dicapai oleh perusahaan. Baik Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Choiri. Pertanyaannya, apakah perbedaan signifikan peran antara komisaris dengan komisaris independen Pak? Ya, jadi secara signifikan sebenarnya tidak ada, karena memang dalam komisaris itu sudah ditentukan pembagian tugas masing-masing dan itu disepakati oleh anggota komisaris. Nah, jadi dalam ketentuan terkait dengan penerapan GCG, jumlah komisaris itu tidak boleh melebihi daripada jumlah direksi. Jadi kalau katakanlah dalam satu perusahaan BUMN ada direksinya 5, maka komisaris maksimal harus 5. Karena nanti pembidangan tugasnya adalah sesuai dengan pembidangan tugas yang ada di direksi. Jadi masing-masing mengawasi satu direksi. Nah, kemudian kaitannya dengan komisaris independen emang dipersyaratkan di dalam dalam penerapan GCG, yaitu sekurang-kurangnya 20% dari jumlah komisaris. Jadi kalau komisarisnya 5, maka minimal harus ada 1 orang komisaris independen. Kepentingannya apa? Komisaris independen itu kaitannya terkait dengan audit. Di mana maka dalam persyaratan komisaris independen itu juga adalah yang punya latar belakang memahami tentang bagaimana mengaudit keuangan, karena nanti komisaris independen itu otomatis menjadi ketua komite audit yang kemudian nanti akan bersinergi dengan audit internal atau disebut SPI yang ada di bawah direksi. Jadi secara prinsip pembagian tugas ini adalah sesuai dengan pembidangan yang ada pada direksi. Nah, khusus untuk komite independen tadi, dia akan merangkap sebagai ketua daripada komite audit yang ada di bawah komisaris. Kurang lebih itu. Pak, pertanyaan selanjutnya dari Sudrajat. Pertanyaannya, apakah direksi harus memiliki saham di suatu PT? Bagaimana konsekuensinya dan payung hukumnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudrajat atas pertanyaannya. Dan mudah-mudahan kemarin Pak Sudrajat ikut menyimak kami, dan saya harapkan kami tentu nanti ke depan kita lebih banyak sharing minimal dalam webinar-webinar kami yang dilakukan, baik yang free atau mungkin nanti kita akan juga coba melakukan
webinar atau bukan webinar tapi seminar offline. Mudah-mudahan nanti bisa hadir bersama kami, mungkin tempatnya bisa di kantor kami atau di hotel. Nah, terkait dengan pertanyaan Bapak, apakah direksi tadi wajib punya memiliki saham di perusahaan? Itu tidak ada kewajibannya, tapi juga tidak ada larangannya. Jadi misalnya Bapak Pak Sudrajat menjadi direksi di katakanlah di satu perusahaan BUMN, Bapak tidak dilarang untuk punya saham di perusahaan lain. Hanya saja secara peraturan ketika Bapak punya saham, maka Bapak saham ini harus dilaporkan kepada corporate secretary yang ada di perusahaan BUMN di mana Bapak jadi direksi. Nah, itu nanti istilahnya namanya daftar khusus. Jadi nanti sebutkan Bapak punya saham di mana dan berapa, termasuk juga keluarga Bapak, anak, istri yang punya saham di sebuah perusahaan, Bapak harus daftarkan, sampaikan kepada corporate secretary. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah ketika kemudian perusahaan Bapak ternyata mendapatkan order atau berbisnis dengan perusahaan di mana Bapak sebagai direksi, disitulah nanti Bapak dengan adanya saham dari keluarga ini nanti Bapak tidak boleh ikut mengambil keputusan terkait dengan bisnis yang sedang dibangun antara perusahaan di mana Bapak sebagai direksi kemudian dengan perusahaan di mana Bapak punya saham. Jadi Bapak tidak boleh ikut mengambil keputusan karena di sini ada namanya benturan kepentingan. Jadi nanti pun Bapak menandatangani namanya benturan kepentingan. Nah, itu kurang lebih. Jadi tidak ada kewajiban, misalnya saya sebagai direksi harus punya saham di perusahaan di tempat saya kerja atau di mana, nggak ada kewajiban, tapi tidak dilarang, intinya gitu. Terima kasih. Berarti untuk payung hukumnya sendiri tidak ada ya Pak? Payung hukumnya itu dibawa secara GCG, maka Bapak harus melaporkan. Nah, payung hukumnya itu. Tapi kalau misalnya terkait payung hukum boleh tidak boleh, nggak ada, karena memang nggak ada larangan. Artinya dibolehkan kita punya saham, hanya saja harus menyampaikan payung hukumnya dan menyampaikan melaporkan saham di mana dan jumlahnya kepada corporate secretary di mana Bapak bekerja. Gitu. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Apriano Chandra. Izin bertanya Pak Mariono terkait evaluasi kinerja BOD dan Dewan Komisaris dalam perusahaan, pihak mana saja atau instansi apa yang paling independen dalam menilai kinerja BOD maupun Dewan Komisaris dalam penerapan implementasi GCG? Oke, baik, kalau dalam penerapan implementasi GCG maka ada dua pihak yang melakukan asesmen sesuai dengan ketentuan dari SK 16, yaitu 2 tahun sekali untuk BUMN. Dia harus melakukan asesmen dengan asesor eksternal. Kemudian tahun berikutnya dilakukan oleh internal atau di salah satu tim di perusahaan di mana Bapak bekerja, atau mungkin ada unit khusus yang mendedikasikan untuk menjadi unit GCG. Nah, yang dua-duanya ini punya kekuatan hukum karena memang dimungkinkan menurut SK 16. Jadi memang SK 16 mengamanahkan 2 tahun sekali dengan asesor eksternal, kemudian 1 tahun kemudian dengan internal. Jadi dua-duanya tentu punya nilai objektivitas. Nah, siapa yang menjadi asesor eksternal? Nah, dalam SK 16 itu ditentukan yang bisa melakukan mengalukan asesmen secara eksternal itu adalah BPKP dalam hal ini, kemudian juga konsultan lain yang ditunjuk. Jadi BPKP bisa, konsultan lain ditunjuk. Bisa misalnya kayak kami sebagai salah satu konsultan GCG ini punya kapasitas untuk melakukan asesmen, dan itu sudah dianggap dan memang harus dinyatakan sebagai sesuatu yang sudah objektif, gitu. Ketentuannya seperti itu dalam SK 16. Baik Pak, selanjutnya ada pertanyaan dari Bendi Handayanto. Pertanyaannya, apakah WBS mandatori dalam GCG Pak? Ya, untuk WBS itu whistleblowing system itu memang salah satu yang diamanahkan di dalam penerapan GCG di dalam peraturan Menteri Kementerian BUMN nomor 11 itu, bahwa di dalamnya itu harus ada namanya WBS, termasuk juga terkait dengan UPG unit terkait dengan terkait dengan gratifikasi itu adalah mandatori. Jadi memang kelengkapan dari GCG adalah salah satunya adalah terkait dengan penerapan WBS. Unit WBS-nya juga termasuk juga ada pedoman atau kebijakan tentang WBS. Itu mandatori, dan nanti dalam asesmen itu juga masuk dalam faktor uji, di mana kalau tidak ada maka tentu tidak ada nilainya. WBS akan mengurangi skor secara keseluruhan. Gitu.
Selanjutnya ada pertanyaan dari Yafid. Pertanyaannya, apakah untuk mengikat kedua belah pihak antara perusahaan dan karyawan dalam menerapkan BCG dengan dibuatkan fakta integritas sebagai bentuk komitmennya, Pak? Ya, jadi memang salah satu itu adalah melalui fakta integritas. Ketika bicara COC, maka setiap insan di dalam perusahaan atau setiap karyawan yang di dalam perusahaan, mulai dari tingkat BOD, kemudian BOC sampai seluruh karyawan itu harus membuat namanya fakta integritas yang dilampirkan dan bahkan dilakukan setiap 1 tahun sekali untuk mengupdate setiap tahun sekali, punya kewajiban untuk menandatangani fakta integritas dan fakta untuk ketaatan terhadap kode etik yang dikembangkan di perusahaan itu. Baik, Pak. Selanjutnya pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Dari Eva. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada perbedaan aturan antara anggaran dasar atau board manual dengan faktor uji untuk parameter yang digunakan di dalam SK16? Contoh perbedaan terkait durasi persetujuan Dekom untuk usulan direksi yang tercantum di SK16 dengan di anggaran dasar perusahaan. Kalau kita memakai aturan di anggaran dasar, maka ini akan jadi rekomendasi karena tidak sesuai dengan SK16. Ya. Baik, terima kasih. Jadi ini pertanyaan sering disampaikan kepada kami dan juga kami sebagai asesor sering mendapatkan kondisi di mana ada gap antara faktor uji yang di dalam SK16 dengan anggaran dasar di perusahaan. Nah, ini tentu karena kita SK16 itu sebagai faktor uji yang dipakai untuk terkait dengan pengembangan dan penerapan GCG, tentu kita kembalikan kepada SK16 di mana harus sesuai dengan ketentuan SK16. Nah, kemudian nanti tentu akan muncul rekomendasi. Nah, rekomendasi ini penting disampaikan dan nanti tentu kalau BUMN itu akan sampai kepada kementerian, kepada RUPS. Nah, tentunya kalau banyak hal tentu kami sebagai asesor akan tetap merekomendasikan karena tidak sesuai dengan SK16. Karena memang parameternya adalah SK16, parameternya bukan anggaran dasar perusahaan. Anggaran dasar perusahaan itu berlaku untuk perusahaan yang bersangkutan. Nah, SK16 ini diusahakan untuk memang berlaku umum untuk seluruh BUMN. Jadi seluruh BUMN parameternya sama SK16. Sehingga ya sudah dalam ketentuan dalam SK16 tentu berlaku umum juga bagi seluruh BUMN. Nah, inilah kadang-kadang ada gap di mana perusahaan dalam anggaran dasarnya sudah menentukan ketentuan lain seperti tadi sampaikan tentang terkait persetujuan komisaris, dan ada beberapa juga contoh misalnya terkait dengan pengesahan RJPP, RKP. Ada perusahaan yang dalam anggaran dasar menentukan adalah di Januari tahun berjalan, sementara dalam ketentuan SK16 adalah di akhir bulan sebelum tahun anggaran berjalan. Nah, tentu kita harus sesuaikan bahwa ini harus sesuai dengan yang ada dalam SK16 karena memang parameter yang kita gunakan untuk mengakses adalah parameter SK16. Nah, tentu kalau kita misalnya disesuaikan dengan anggaran dasar perusahaan, tentu kalau kita pindah dengan perusahaan lain akan beda lagi. Nah, ini kan jadi tidak fair ya. Jadi tetap fairnya adalah kita mengikuti SK16. Nah, tentunya mudah-mudahan dengan rekomendasi kita sampaikan, ini juga menjadi satu catatan, yang bisa dibaca oleh RUPS bahwa kalau kondisi ini berkembang banyak di perusahaan, tentu SK16 ini juga perlu disesuaikan, diupdate karena kan ini SK16 itu dari tahun 2012 ya, sekarang 2022 udah 20 tahun, tentu seharusnya ada pembaharuan yang terkait dengan kebutuhan dan dinamika perusahaan yang ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan terakhir tadi. Untuk saat ini, Pak, jika terjadi gap seperti itu, baiknya perusahaan ini bagaimana ya, Pak? Apakah dia harus mengupdate anggaran dasarnya atau harus membuat SK untuk SK tersendiri gitu, Pak? Tentu berdasarkan rekomendasi itu perusahaan harus segera merubah anggaran dasar, perubahan anggaran dasar untuk pasal tertentu itu tadi. Karena kan anggaran dasar juga kan akan ada terus perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan, termasuk juga terkait dengan SK16 tentu adalah bagian daripada kebutuhan perusahaan untuk menyesuaikan dengan penerapan Good Corporate Governance. Ya, perubahan anggaran dasar itu kan sesuatu yang udah biasa gitu. Baik, Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak Baik. yang insya Allah mencerahkan dari para penanya. Ya, harapan saya mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami oleh teman-teman dan tentunya dalam seri-seri yang berikutnya tentu saya berharap juga ada diskusi yang lebih banyak sehingga banyak masukan buat kami dan juga untuk saling diskusi di antara kita. Terima kasih atas semua pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Terima kasih Pak Mariono atas Sama-sama. waktu dan kesempatannya. Baik.
Demikian sesi Q&A terkait pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang belum terjawab dari live free webinar yang diadakan pada tanggal 6 September 2022 lalu dengan judul Memahami Soft Structure Good Corporate Governance. Semoga jawaban-jawaban dari Bapak Mariono dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi peserta yang bertanya. Untuk menyaksikan free webinar sebelumnya, Sobat Pratama dapat menyaksikannya pada kanal YouTube Pratama Indo Mitra. Jangan lupa untuk mengikuti free webinar berikutnya dengan judul Mengenal Asesmen GCG dan Self-Assessment yang tentunya sangat bermanfaat bagi Sobat Pratama semua. Dan bagi peserta yang daftar dan mengisi form presensi akan mendapatkan e-sertifikat dari kami. Terima kasih untuk Sobat Pratama sekalian yang telah mengikuti free webinar GCG dan konten-konten pada kanal YouTube Pratama Indo Mitra. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.